Bapeda Kabupaten Lampung Tengah menggelar workshop untuk membahas RPJMD dan Renstra. Kegiatan ini digelar di Hotel BBC Kabupaten Lampung Tengah Senin 2 Desember 2024. Rapat dihadiri Dinas Naker dan OPD terkait. Peserta rapat berdiskusi dengan pemateri Andi Arafat sebagai perencana ahli Madya Bapeda Provinsi Lampung mengenai rancangan RPJMD dan Renstra atau rencana strategis. Dalam wawancaranya, Andi Arafat menyampaikan mereka berkolaborasi dengan Bapeda Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi agenda nasional yang akan datang. Ia berharap penekanan kolaboratif lintas sektor dapat berjalan dengan baik. Pada sesi siang hari ini, kita akan melanjutkan acara dengan materi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan RPJMD. Untuk itu, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mendengarkan paparan dari Provinsi Lampung, narasumber kita yang telah hadir bersama depan kita, yaitu Bapak Arafat STME, yang nanti akan memaparkan materi pada siang hari ini yang kami harapkan ini menjadi modal atau bekal kita semua untuk menyusun Renstra pada tahun berikutnya, pada periode berikutnya, yang diharapkan nanti akan selaras dalam penyusunan RPJMD kita. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Dari pagi saya coba ikuti. Ya, alhamdulillah siang ini masih ada yang hadir kembali. Mungkin yang lain mungkin ada lisomanya yang belum selesai. Saya juga salut sama Bu Ani hari ini. Saya belum menjelaskan sudah dibilang gamblang dan jelas gitu ya. Padahal saya belum paparan gitu. Ya gitu ya. Ya teman-teman sekalian, harapannya adalah gini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kaban di saat pagi ya, bahwa momen 2024 adalah momen dan tahun yang sangat strategis ketika Pilpres, Pilgub dan Pilbub dan Pilwakot. Nah, ini dari sisi perencanaan, kacamata perencanaan ini adalah tahun-tahun yang cukup menyita waktu dan energi dari kemarin sebenarnya, dari penyusun RPJPD ya, 2023, 2024, 2025. Nah teman-teman di OPD nanti akan menyusun Renstra. Teman-teman Bapeda menyusun RPJMD, yang di OPD menyusun Renstra. Belum lagi nanti ada peraturan tentang RPJPN Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Perda RPJPD Kabupaten Lampung Tengah ya. Nomor berapa? 54. Nomor 4 Tahun 2024. Kalau sudah tahu bahwa perencanaan yang kita laksanakan itu adalah kaitannya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka targetnya, arah kebijakannya, programnya, kegiatan juga harus satu mindset, satu arah, selaras. Jadi memang kepala daerah itu idealnya adalah mengimplementasikan cita-cita pembangunan jangka panjang. Kan ada nanti dalam dokumen RPJPD itu tahap pembangunan jangka 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga dan keempat. Ada yang namanya menyiapkan landasan pembangunan, percepatan gitu kan. Nah itu makanya pentingnya disosialisasikan untuk teman-teman yang ada di Bapeda RPJPD-nya. Kalau punya provinsi belum disosialisasikan karena nomornya belum keluar. Mungkin salah minggu ini. Menyusun rencana pembangunan kabupaten berarti mempedomannya jangka menengah sama aja, menengah, tahunan dan jangka panjang akan mempedomani jenjang pemerintahan di atasnya. Kalau kabupaten mengacu pada pemerintah provinsi, provinsi juga ke nasional. Tetapi dalam rangka teknis penyusunannya, teman-teman di kabupaten kota itu sebenarnya dua mengacunya. Jadi pada saat menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah atau tahunan, yang diperhatikan itu dua kalau teman-teman di kabupaten kota. Jadi memperhatikan atau mempedomani rencana pembangunan tingkat provinsi dan rencana pembangunan tingkat nasional. Jadi dua kali jenjang pencermatan. Kalau provinsi cuma satu kali ke tingkat pusat. Ini lebih banyak kerjaannya. Tapi udah biasa saya lihat. Itu
sebagaimana diketahui sudah dilantik Pak Presiden pada tanggal berapa? 20 Oktober 2024 Mari dilantik, maka Bapak Presiden akan menuangkan visi misinya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 5 tahun. Di tingkat pusat itu waktu penyusunan dokumen RPJMN hanya 3 bulan. Berarti kalau Oktober maka ditargetkan bulan November, Desember, Januari. Maka pada bulan Januari 2025 dokumen RPJMN sudah disahkan. Kalau kita di provinsi dan kabupaten kota, waktu menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengahnya 6 bulan. 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. Berarti kalau nanti tanggal kapan kita mau dilantik tanggal 10 Februari ya. 10 Februari kalau tidak ada kendala sengketa pemilu, maka teman-teman kabupaten kota kepala daerahnya akan dilantik tanggal 10 Februari. Kalau di provinsi tanggal 7 Februari. Nah, 6 bulan dari situ menyusun dokumen perencanaan 5 tahun, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu menyusun dokumen, Bapedanya nyusun RPJMD, teman-teman nyusun Renstra. Pada saat tagih-tagih itu di aplikasi ya, biasanya kan tagih kan terhadap prioritas nasional. Cuma sayangnya tadi itu mohon maaf nih Bapak Ibu ya, ini bukan namanya kita bicara untuk perbaikan ya. Padahal prioritasnya itu sama. Tahun ini, tahun depan, tahun sama. Tapi tadinya berubah-ubah. Tahun ini begini, tahun depan, waduh, nggak konsisten gitu loh. Maksud saya kalau kita sudah punya taggingannya atau pemetaannya prioritas nasional apa, putus daerah apa, sudah kita lakukan indikasi program dan kegiatan serta kegiatan pendukung, dibakukan aja, jadi ditaruh di dinding kantor gitu kan. Nih program-programnya udah ada gitu loh. Jadi besok-besok gak usah nyari-nyari lagi tagging baru, mikir ulang terus. Itu yang saya bilang tadi mindset. Main berset-set gitu loh. Ulang gitu loh maksudnya. Jadi kita coba untuk efisien aja lah. Dengan sumber daya dan waktu terbatas, beberapa hal yang kita anggap menyita waktu, kemudian membutuhkan sumber daya yang banyak, kita coba untuk efisienkan. Efisienkan nggak mesti anggaran, efisien adalah metode kerja, cara kerja seperti itu. Nah demikian juga nanti misalnya kita mau mengusul program kegiatan ke pusat. Nah kita juga udah ada beberapa usulan-usulan yang bisa kita proyeksikan untuk memperoleh dukungan pusat. Kalau pusat lagi mainnya dicetak sawah, kita sudah punya gitu kan. Ini tuh highlight pengantarnya yaitu reversinya. Nah sayangnya teman-teman, kita di perencanaan ini semua urusan ada di perencanaan. Jadi kita nggak konsisten kadang-kadang. Mau merencanakan, ada evaluasi, ada surat ini kita lagi yang bikin, ada surat bikin perencanaan. Makin aktif kita makin banyak kerjaannya. Makin kita bisa, makin banyaklah kerjaan ini. Itu memang udah lingkungan kita ini gitu. Tapi memang jadi izin Pak. Kok saya lihat ini banyak wanitanya ya? Ya. Kayaknya lebih dulu ini wanita ya. Iya, kalau nggak salah mencermati. Memang ibu-ibu superwoman kayaknya. Coba dia begini. Ya tapi nah ini ya apa? Udah angka kesadaran gender udah berapa di sini? Jadi udah tinggi ya. Ini banyak cewek lah saya lihatin. Ya. Iya kan berarti. Bayangin jam segini jam kerja, kemudian nanti malam di rumah tangga, besok pagi sudah mulai lagi. Kalau saya itu kalau kebanyakan lembur malah nambah berat badan. Kalau saya sih ya, nggak tahu kalau teman-teman. Jadi sebenarnya
Iya, karena dia makin agak stres, makin banyak memil gitu kan. Jadi agak nggak terkendali berat badan dan jarang olahraga gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sama ya. Kalau namanya menyusun dokumen perencanaan itu pasti selalu diawali persiapan, menyusun rancangan awal, kemudian rancangan, kemudian musrenbang kalau di level daerah, kalau di level OPD namanya forum lintas OPD. Setelah itu penetapan dokumen perencanaan. Seperti itu. Rencana akhir dan penetapan. Seperti itu. Teman-teman nanti ada satu, mungkin kalau teman-teman di Bapeda sudah biasa. Tapi kalau teman-teman di OPD pernah nggak melaksanakan forum lintas OPD? Itu diatur dalam pasal 117, 118. Belum pernah ya? Jarang. Ada tapi jarang. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Kemudian pihak-pihak mana yang harus kita libatkan? Kemudian apa output dari pelaksanaan kegiatan? Itu diatur di bagian lampiran. Atau nanti konsultasi ke teman-teman yang di Bapeda. Nggak sendiri-sendiri. Jadi langsung kolektif. Untuk yang 5 tahun. Karena pengalaman kami begitu dilakukan penilaian kinerja, ada OPD yang punya SK, ada yang nggak punya. Kan kasihan yang nggak buat kan. Dan jadi kami inisiatif, saya sudah konsultasi ke pimpinan, kita menyusun dalam bentuk SK. Jadi semua dikolektifkan dalam SK, namanya tim penyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2009. Nah ini saya cek aja. Nanti kami minta daftar nama personilnya yang dari UPD untuk tim penyusun Renstranya. Paling 4 orang apa ya? Apa ya? Penanggung jawabnya adalah kepala UPD, ketua timnya adalah sekretaris, kemudian sekretarisnya biasanya sebagai perencanaan dan anggotanya 2. Gitu ya, udah gitu ya? Gitu ya? Itu nanti dimintain oleh Bapeda daftar namanya, kemudian kita masukkan sebagai personil tim penyusun Renstra. Jadi dalam SK itu ada 2 lampiran. Satu nama personil tim penyusun RPJMD, yang kedua lampiran 2-nya susunan personil tim penyusun Renstra. Ya kurang lebih seminggu selesai kok itu. Nah maksudnya menghimpun daftar namanya itu selesai kok. Kalau kami cuma bikin linknya. Jadi nanti teman-teman OPD dikirim surat, kemudian isinya lewat link. Kami nggak nunggu surat balasannya, pokoknya isi aja di link itu. Tanggung jawabnya pasti Pak OPD lah. Nah cuma untuk sekretariat daerah agak spesifik ya kalau sekretariat daerah. Jadi kami penanggung jawabnya adalah Pak Asisten 2. Penanggung jawabnya. Harusnya Pak Sekda, tapi udahlah Pak Asisten aja. Kemudian itu penanggung jawabnya. Kemudian ketua timnya kan masing-masing karo kalau tempat kami. Mungkin di sini kabrak ya. Gitu. Yang lainnya ngikutin lagi. Karena renstranya sekretariat daerah itu satu sebenarnya. Nggak masing-masing. Satu renstra. Kan Pak Mas Ari ya? Ya. Kan pada saat penganggaran kan satu kan? Satu entitas keuangan. Lanjut ya, ini saya masukkan untuk masalah tim penyusun. Ini juga ini alurnya sudah kita sederhanakan dari yang panjang-panjang tadi pasal per pasal 108 sampai 1 kalau penyusun rancangan verifikasi oleh Bapeda. Nanti ada poin-poin verifikasinya apa aja, itu namanya pengendalian. Disebutkan 2 hari. Jadi pengendalian itu ada pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan, itu melakukan dan memastikan bahwa dokumen yang disusun adalah selaras gitu. Itu biasanya prosesnya verifikasi. Nah poinnya adalah proses verifikasi ini ketika kita melakukan DES verifikasi berita acara. Berita acara ini semua harus pegang. Supaya nanti kalau ada apa-apa, itulah kita tahu poin-poinnya harus ditindaklanjuti yang mana, yang dihapus yang mana, enggak.
yang direvisi yang mana seperti itu. Nah kalau bisa nanti pada saat melakukan penyusunan dokumen perencanaan, kami bukannya mau pamer, bukan, tetapi kami sudah pengalaman dari menyusun RPJPD, kami sudah punya lini masa waktu, kegiatan, tanggal per tanggal, surat per surat, beserta arsipnya. Takut-takut kalau nanti ada yang lain, dulu prosesnya seperti apa, kami sudah siap. Jadi setelah akhir kegiatan kita bendel sebagai sebuah apa sih namanya, proceeding. Arsipnya nggak terpisah-pisah, pokoknya seluruh kegiatan, seluruh surat menyurat administrasi dan bukti dukung proses penyusunan RPJPD kami bendel jadi satu. Jadi buku proceeding. Nah teman-teman juga nanti RPJPD juga sama, harapannya seperti itu. Kemudian yang Renstra juga sama. Jadi dibendel, punya arsip tersendiri. Dan soft copy-nya udah kami scan. Jadi hard copy ada, soft copy ada. Biasanya banyak yang tanya, Bu, biasanya ini izin ya, memang poinnya adalah menyusun RPJMD ini agak ada poin strategisnya. Ini mohon, saya bukannya berdasarkan pengalaman. Tim-tim penyusun RPJMD ini biasanya promosi. Ini bukannya itu, bro. Biasanya promosi. Kalau kerjanya berhasil, sukses, bagus, baik, berjalan, ini biasanya promosi. Sukses kalau nggak promosi. Biasanya promosi. Itu. Kalau nggak sukses berarti nggak promosi begitu. Ya maksudnya nggak sukses saja kita tetap diperhitungkan, apalagi kalau sukses gitu. Kayaknya kalau ini kayaknya ya. Tapi ini loh, apa namanya, fakta loh, bukannya buat-buat kan. Gitu ya, mungkin ini tadi saya bisa di aja ya. Nah, saya cuma titip minta tolong ini aja, memastikan dalam sisi persiapan. Ini ada namanya data. Data ini harus kita persiapkan sejak awal. Jadi ada yang namanya indikator kinerja utama, biasanya indikator makro, ada yang namanya indikator kinerja kunci, biasanya menyangkut dengan urusan pemerintahan masing-masing. Itu kalau di LPPD ada ya, indikatornya kan ada ya, kalau masing-masing urusan pemerintahan bisa merujuk dari situ, ataupun mungkin indikator-indikator yang lain. Tapi saya kurang paham bagaimana teman-teman mendesain supaya indikator ini kan jumlahnya banyak datanya, ribuan kalau kita bicara data. Tapi dalam forum-forum pembahasan data kita sebenarnya bisa menentukan data prioritasnya mana gitu. Data yang sering dipakai untuk laporan, data yang sering diminta saat penentuan kebijakan daerah gitu. Jadi kita rancang-rancang aja dulu indikatornya apa aja sih, tapi dipastikan indikatornya mudah didapat ya. Artinya indikator publikasinya lancar, tiap tahun ada. Kemudian setelah indikator target. Nah, target ini tadi sebagai kan smart, specific, measurable, achievable, akurat pun achievable ya, reliable dan time bound. Jadi kalau target nanti diskusikan sama teman-teman di Bapeda deh masalah target ya. Nah, penentuan target dan kinerja ini tadi disebut oleh Bu Dewi, kalau sudah direncanakan harus dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan berarti harusnya ada perencanaannya. Ini suatu tantangan untuk kita berencana. Biasanya kalau menyusun RPJMD atau Renstra baru banyak maunya. Bukan mau begini ini itu gitu. Semua pengen ideal. Tapi jangan dilupa bahwa kita punya keterbatasan terkait dengan kapasitas fiskal. Nah, oleh karenanya nanti teman-teman juga dalam menyusun RPJMD dan Renstra harusnya bisa memberikan alternatif opsi-opsi pembiayaan pembangunan. Untuk teman-teman yang biasa terima APBN, tolong dong disampaikan dalam dokumen Renstranya. Jangan diem-diem aja seolah-olah nggak ada APBN gitu kan, padahal kegiatan lain ada di dalam APBN gitu. Terpantau nggak oleh teman-teman Bapeda?
pertanian sih. Pertanian yang utama. Nah itu kan sumber pembiayaan itu nanti pendukung yang bisa kita siapkan dalam pembiayaan pembangunan. Kemudian juga tadi itu, kemudian kapasitas fiskal. Jangan sampai juga, ini saya bilang ini dosa terbesar tapi bukan juga ya, tapi ini tantangan ya. Orang perencanaan itu banyak merencanakan, minim yang dilaksanakan. Biasanya gitu. Tapi juga dalam perencanaan waktu banyak yang dilaksanakan, nggak pernah direncanakan. Ini tantangannya loh. Saya buka aja lah, ini kita sama-sama perencanaan. Makanya perencanaan itu memang apa sih namanya? Realistis ya kampanye itu, realistis aja lah gitu. Nah nanti teman-teman di Bapeda juga kan akan merancang tuh sebelum dia membagikan surat edaran tadi tuh. Surat edaran kepala daerah tentang ramal LPJMD, di dalamnya kan ada pagu-pagu tuh. Nah teman-teman ini udah merancang bagaimana kapasitas fiskal yang akan didistribusikan ke teman-teman di perangkat daerah. Nah ini perlu diskusi panjang teman-teman yang di mana di Bapeda, karena biasanya kepala daerah terpilih ini punya prioritas-prioritas penting ya, utamanya infrastruktur. Tantangan terbesar seorang kepala daerah, gubernur, wali kota, presiden pun adalah infrastruktur. Dan tanda kutip, investasinya membutuhkan alokasi besar dari porsi APBD. Makanya harus dipastikan di awal bagaimana target-target pembangunan infrastruktur jalan, berapa panjang akan dilakukan perbaikan, berapa modal investasi dibutuhkan, dikurangi biaya gaji segala macam operasional, baru bisa ke OPD. Nah itu sangat berpengaruh loh. Kalau infrastrukturnya bisa lebih terukur, maka ruang fiskal teman-teman di perangkat daerah juga yang saya nggak tahu apakah bisa lebih leluasa atau jadi lebih sempit. Makanya teman-teman ini menunggu sebenarnya yang di perangkat daerah boleh ngerancang dulu pagu program kegiatan selain itu ya, selain target ini aja ya. Tapi dia kan versi OPD ini kan versi maksimal. Kalau sudah dari Bapeda kan versi optimal gitu loh. Nanti Bapak Ibu nyusun anggarannya ikut dari surat edaran itu. Terus juga berkenaan dengan program kegiatan ada yang terbaru ya. Nomenklatur program kegiatan 2025 dan kapan nomor berapa ya? Coba bagi bang kan? Bedanya beda tipis kok. 10 Februari dan 7 Februari itu kan nggak jauh-jauh beda. Kami sedang merancang ini. Mudah-mudahan kita bisa seiring sejalan seperti rel kereta api gitu kan. Seiring sejalan selaras. Tahu nggak kalau rel kereta api itu seperti apa? Kalau rel kereta api itu apa? Ikut gitu ya. Seiring sejalan tapi nggak pernah ketemu gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sistem metode penyajian, oke. Yang teman-teman di Renstra ada 8 bab, di Renja, di RPG ini ada 9 bab. Tetapi ini nanti mungkin akan diatur lebih khusus. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan banyak masukan secara teknis. Saya hanya pakai Permendagri 86 tahun 2017. Tuh. Kemudian masalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan mungkin tidak hanya pure dari yang ASN, PNS dan P3K. Maka teman-teman Bapak Ibu juga bisa mengundang beberapa kelompok-kelompok apa namanya? Ya yang di desa itulah. Itu bisa dilihatkan bagaimana sih strategi nanti Bu kita Bu ke depan seperti apa. Jadi diundang juga. Terus juga mungkin ada beberapa rekanan berkenaan dengan pengusaha-pengusaha atau di level penyedia farmasi seperti itu misalnya ya. Mereka juga bisa bantu peran apa nih? Kita punya masalah pos kesehatan misalnya, ataupun alat-alat yang ringan sebenarnya nggak mahal, bisa nggak mereka bantu dalam 5 tahun ke depan, misal loh seperti itu. Kan itu jadi bantuan sumber pembiayaan alternatif lainnya seperti itu. Kalau mau ini juga nggak apa-apa diajar pihak Bapeda, kemudian juga
DPRD di komisi mana ya terkait lah. Gak usah rame-rame mas, kita level 20 orang itu asal dia memberikan kontribusi mas sudah cukup produktif. Bukan forum gede itu. Ya di hotel juga nggak apa-apa. Mungkin itu masukannya. Nah tetapi jangan sekedar menjadikan itu forum-forum aja. Tolong direkam dengan baik, dicatat, benar-benar loh menjadi sebuah kontribusi terhadap penyusunan dokumen perencanaan gitu loh. Kalau misalnya si A menyebut ini, tolong ya Pak, nanti kami pastikan soalnya mau kami cantumkan dalam dokumen. Misal, tadi semua penelitian lainnya ataupun kelompok-kelompok tenaga masyarakat bisa dilakukan pelatihan untuk pengembangan kapasitas tenaga kesehatan misal ya. Seperti itu. Nanti ketemu sendiri kok. Konsultasi sama Om Depi itu. Gimana sih caranya menggait orang biar bisa membantu gitu kan? Jangan-jangan maaf nih, forum lintas meja bisa disponsorin oleh rekanan dinas kesehatan. Baik. Mungkin itu masukannya Mas Dedi. Pada hari ini, kesempatan hari ini bahwa kami berkolaborasi dengan Bapeda Kabupaten Lampung Tengah bahwa mensikapi agenda-agenda nasional yang juga akan diturunkan kepada pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah dilantik tanggal 20. Visi misi Asta Cita sudah jelas, program prioritas juga sudah jelas. Kemudian juga bagaimana proses pesta demokrasi juga sudah selesai. Tentunya kita juga perlu mensikapi, mengantisipasi sekaligus menyelaraskan agar program-program pemerintah pusat juga bisa didukung oleh pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan proses pembangunan dari sisi perencanaan 5 tahun ke depan, mengingat bahwa prosesnya juga serentak, maka kami juga di sisi pemerintah daerah akan melakukan sinkronisasi perencanaan, mendukung target-target pembangunan nasional sekaligus melakukan sinergi target, program, kebijakan, dan prioritas pembangunan di level pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, kegiatan kita hari ini adalah mempersiapkan bagaimana sumber daya perencana di Bapeda Kabupaten Lampung Tengah bisa melakukan refreshing lah tanda kutip, sekaligus BIMTEK dalam bentuk workshop agar proses-proses penyusunan dokumen perencanaan itu bisa dipersiapkan sejak awal, karena memang menyusun dokumen perencanaan itu ada target waktunya. Kalau kepala daerah sesuai jadwal akan dilantik pada bulan Februari, maka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun harus selesai di bulan Agustus. Oleh karena persiapan-persiapan itu sudah dilakukan sejak awal, Bapeda Lampung Tengah pada hari ini mengundang provinsi untuk saling melakukan koordinasi sekaligus penyampaian materi-materi pokok berkenaan dengan kebijakan arah pembangunan nasional supaya bisa diimplementasikan dan didukung oleh pemerintah daerah. Saya rasa demikian. Harapannya Pak bagi para OPD Baik, harapannya adalah memang proses perencanaan ini butuh kolaborasi. Artinya memang sudah eranya juga kita dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses-proses pembangunan sektoral. Juga tadi ditekankan bagaimana kita menyusun program kegiatan juga yang sifatnya lintas sektor. Jadi tidak lagi berbasis sektoral tapi penekanan pada kolaboratif. Demikian poinnya hari ini. Dengan Andi Arafat, perencana ahli media Bapeda Provinsi Lampung.